Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita, yakni kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat hidayah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan yakni atas junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah pada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Atmal Roni dengan NIM 2301004. Saya mahasiswa dari kampus State Syekh Burhanuddin Pariaman dengan ibu dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Yudel Nilastia MAG. Baik, saya akan memaparkan sedikit materi tentang mata kuliah kurikulum pendidikan Islam, yang mana apa saja metode evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas kurikulum pendidikan Islam, dan pilih salah satu metode dan jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas kurikulum pendidikan Islam antara lain. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik langsung kepada pengajar dan peserta didik. Tujuannya untuk mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah dipahami dengan baik dan apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Ini bisa berupa ujian akhir, penilaian tugas, atau hasil akhir lainnya. Yang ketiga, evaluasi kualitatif. Evaluasi kualitatif menggunakan wawancara, diskusi kelompok, atau observasi langsung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman peserta didik dan pengajaran. Metode ini dapat memberikan informasi lebih detail mengenai aspek-aspek yang sulit diukur secara kuantitatif. Yang keempat, evaluasi kuantitatif. Evaluasi kuantitatif itu menggunakan tes, angket, atau survei yang memberikan data numerik untuk mengukur efektivitas kurikulum. Misalnya, prestasi akademik siswa dalam ujian atau survei tingkat kepuasan siswa dan guru terhadap kurikulum. Yang kelima, evaluasi berdasarkan pengamatan. Guru atau evaluator memantau aktivitas siswa dalam situasi belajar dan mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik. Hal ini membantu menilai apakah pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang keenam, evaluasi diri atau self-assessment. Mengajak guru dan siswa untuk secara mandiri mengevaluasi proses dan hasil belajar mereka. Ini dapat memberikan wawasan tentang persepsi individu terhadap efektivitas kurikulum. Yang ketujuh, evaluasi peer atau evaluasi teman sebaya. Evaluasi peer atau evaluasi teman sebaya itu dengan melibatkan guru atau siswa lain untuk memberikan masukan dan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Ini mendorong refleksi yang lebih luas dan memberi perspektif yang berbeda. Yang terakhir, yang kedelapan, evaluasi perbandingan. Evaluasi perbandingan membandingkan hasil dan pencapaian siswa antara berbagai kelompok
yang menggunakan kurikulum yang berbeda atau membandingkan hasil dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang baru. Jadi metode tersebut dapat digunakan secara kombinasi untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kurikulum pendidikan Islam. Dari 8 metode tersebut, saya memilih satu metode yang ingin saya paparkan, yaitu metode formatif. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode evaluasi formatif ini. Yang pertama, kelebihan metode evaluasi formatif itu umpan balik cepat. Evaluasi formatif memberikan umpan balik cepat kepada siswa dan pengajar mengenai pemahaman materi yang telah diajarkan. Ini memungkinkan perbaikan atau penyesuaian yang dapat dilakukan segera selama proses pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran. Dengan adanya evaluasi formatif, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya, meningkatkan motivasi siswa. Karena evaluasi formatif tidak berfokus pada penilaian akhir, siswa merasa lebih sedikit tekanan dan lebih termotivasi untuk belajar. Proses ini lebih mendorong perbaikan diri dibandingkan dengan evaluasi sumatif yang seringkali dianggap sebagai penilaian akhir. Yang selanjutnya, meningkatkan pengalaman belajar. Proses evaluasi yang terus-menerus memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki dan mengembangkan keterampilan mereka secara bertahap, memperkaya pengalaman belajar mereka. Selanjutnya, fokus pada pembelajaran proses. Fokus pada pembelajaran proses, evaluasi ini lebih menekankan pada bagaimana siswa belajar, bukan hanya apa yang mereka ketahui pada akhir pembelajaran, yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya, kekurangan metode evaluasi formatif. Yang pertama, waktu yang diperlukan. Evaluasi formatif memerlukan waktu tambahan dari guru untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Proses ini bisa memakan waktu, terutama dalam kelas yang besar. Yang kedua, kesulitan dalam pengukuran. Karena evaluasi formatif lebih mengutamakan umpan balik yang lebih kualitatif dan berkelanjutan. Kadang untuk mengukurnya dengan cara yang standar atau konsisten, terutama jika hanya didasarkan pada observasi atau diskusi. Yang ketiga, terlalu banyak intervensi. Terlalu sering memberikan evaluasi formatif dapat menyebabkan siswa menjadi terlalu bergantung pada umpan balik yang mungkin menghambat mereka dalam belajar secara mandiri atau membuat keputusan pembelajaran sendiri. Selanjutnya, yang keempat, risiko ketergantungan pada umpan balik. Siswa mungkin terlalu mengandalkan umpan balik dari guru untuk mengetahui apakah mereka berada di jalur yang benar, yang dapat mengurangi kemandirian mereka dalam belajar. Yang kelima atau yang terakhir, beban kerja guru. Bagi guru, mengelola evaluasi formatif secara efektif di seluruh kelas bisa menjadi beban kerja tambahan, terutama jika jumlah siswa banyak, karena guru harus selalu memantau dan memberikan umpan balik. Meskipun ada beberapa kekurangan, evaluasi formatif tetap sangat efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran, asalkan dilakukan dengan tepat dan seimbang. Baik, itulah sedikit materi kurikulum pendidikan Islam yang dapat saya paparkan. Saya mohon izin saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi